Shalom sekali lagi buat seluruh ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Senang kita bisa berjumpa pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya mengucap terima kasih kepada Pastor Johan dan seluruh tim penggembalaan BCS di Singapura. Saya dapat bersama-sama kesempatan untuk melengkapi para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, khususnya di bidang konseling. Nah, waktu saya berdiskusi dengan Pastor Harun, akhirnya saya mengubah judul saya, bukan sekedar konseling, tetapi lebih khusus. Dan saya harapkan ini bisa menjadi satu gambaran yang lebih real tentang bagaimana konseling itu dilakukan di sebuah jemaat di gereja, khususnya konseling yang merupakan bagian dari penggembalaan. Setelah saya membaca ulang beberapa buku-buku yang saya punya, dan saya juga mengingat-ingat kembali beberapa tahun lalu saya masih terlibat aktif mengajar di bidang konseling yang saya sebut konseling Kristen atau Christian Counseling di beberapa sekolah teologi ya, selama hampir dari tahun 82-81 sampai tahun 2017 ya, jadi lumayan juga hampir 35 tahun. Akhirnya saya menemukan beberapa kekurangan atau kelemahan yang pernah saya sampaikan dahulu. Dan saya coba melalui beberapa slide ini adalah sekaligus koreksi daripada apa yang pernah saya ajarkan di kelas-kelas konseling. Dan kalau di sini ada murid atau mahasiswa yang pernah saya ajar, ya tentunya saya say sorry kalau dulu saya pernah mengajar salah atau mengajar kurang. Dan saya berusaha untuk memberi penjelasan yang lebih nyata, khususnya pemahaman tentang konseling dalam penggembalaan. Jadi konseling dalam penggembalaan itu pada dasarnya bagian dari penggembalaan. Kalau kita berbicara konseling di gereja harus ingat apa yang kita lakukan itu bagian dari penggembalaan. Jadi bukannya terlepas dari penggembalaan. Jadi kalau kita berbicara apapun namanya itu bagian dari penggembalaan. Jadi yang di beberapa literatur yang itu disebut care and counseling, itu pastoral care and counseling. Bagian dari penggembalaan itu ada pastoral care, perawatan pastoral, tapi juga ada pastoral counseling atau yang biasa disebut counseling pastoral. Jadi sebenarnya konseling pastoral itu sendiri, kalau kita ingin pahami, konseling dalam penggembalaan itu adalah sebuah dialog, sebuah interaksi melalui percakapan, sebuah interaksi melalui tukar-menukar pikiran. Tapi tentunya tidak hanya pikiran, di dalamnya pasti akan terlibat perasaan, pandangan, dan sebagainya. Nah, percakapan ini juga harusnya percakapan dalam konteks penggembalaan, melalui penyampaian suatu kebenaran firman Tuhan yang diaktualisasikan, atau yang saya sebut sebagai Christian worldview, cara pandang Kristen. Jadi sebetulnya inti dari percakapan itu, ya boleh bercakap apa saja yang mau dipercakapkan, asal dalam konteks penggembalaan. Dan tujuan utamanya, message utamanya adalah cara pandang biblikal, cara pandang kekristenan. Dalam situasi atau cara pandang kekristenan yang memadai atau yang cocok, yang sesuai dengan pengalaman hidup spesifik orang yang membutuhkan bantuan pastoral. Artinya klien atau konseli yang kita ajak bicara, atau tentunya konseli ini adalah jemaat yang kita ajak bicara, tentunya bertemu dengan gembala kan ada masalah. Dia butuh ketemu dengan gembalanya, dia minta waktu dengan gembalanya atau dengan konselor, pasti dia punya sesuatu yang sedang dia gumuli, pasti ada sesuatu persoalan yang dia sendiri tidak bisa memecahkannya. Nah, disitulah jawabannya adalah bagaimana dia punya cara pandang baru, cara pandang biblikal, baik tentang apa yang sedang dia pikir, baik tentang perasaan yang sedang dia alami, baik tentang pandangan tentang dirinya dan tentang situasi atau keadaan atau masalah yang dihadapi. Dari situ kalau dia sudah clear melihatnya, maka dia bisa mencari solusinya. Dan tentunya solusi ini tentunya bisa dipertanggungjawabkan sebagai Christian worldview, sebagai suatu solusi berdasarkan bimbingan atau tuntunan daripada Alkitab itu sendiri. Itulah yang disebut konseling pastoral. Jadi konseling pastoral atau konseling penggembalaan, selanjutnya akan saya sebut konseling pastoral saja, itu mengonekkan atau menghubungkan
antara firman Tuhan dengan kebutuhan khusus dan pengalaman hidup, serta mewujudkannya dalam hubungan, relation, hidup yang penuh kasih. Nah, ini menggambarkan secara lebih spesifik, sudah menggambarkan bagaimana proses konseling itu harus dilakukan. Jadi, seorang konselor itu harus bisa menghubungkan antara firman Tuhan dengan kebutuhan spesifik yang dibutuhkan oleh klien atau konseli, dengan pengalaman hidup yang sedang dialami oleh konseli. Dan ini diwujudkan, atau artinya konseli bisa memahaminya apa yang ingin disampaikan konselor, itu melalui relasi yang sangat bermakna, yang signifikan, yang penuh kasih, dan tentunya kasih ini adalah unconditional love. Jadi bukan hanya sekadar mencupli Alkitab terus dikatakan, disampaikan, orangnya disuruh berdoa, orangnya suruh memorize Alkitab, atau suruh mengingat Alkitab, dan seterusnya. Bukan seperti itu. Karena itu memang tentunya dalam konseling penggembalaan atau konseling pastoral itu memerlukan apa yang disebut aturan-aturan, batasan-batasan, prosedur, proses, dan selanjutnya. Nah, itulah gambaran secara umum tentang konseling penggembalaan. Nah, saya saya mendapatkan informasi dari Pastor Harun apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Fred Top, dan saya sudah melihat, dan semuanya itu adalah bahan-bahan yang sangat penting dan bermanfaat untuk mempunyai pandangan dan bekal tentang konseling secara akademik, secara teoritik. Dan memang hampir semua konseling mempunyai dasar-dasar teoritik atau suatu landasan teori yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik yang tidak berbeda dimanapun pusat konseling. Jadi yang berbeda hanya teknik atau mazhab. Setiap konseling itu ada teknik-tekniknya yang akan disampaikan, strateginya itu mungkin yang berbeda. Tentunya dalam yang namanya psikoterapi, jadi itu sesuatu yang sudah lebih dalam dan biasanya dilakukan oleh seorang profesional. Nah, tentunya psikoterapi punya macam-macam yang berbeda-beda. Jadi juga jangan rancu antara teknik-teknik psikoterapi dengan cara atau strategi di dalam konseling. Berikutnya, konseling penggembalaan itu disadari oleh setiap konselor itu memerlukan 3 dimensi tentang kehidupan manusia. Memerlukan suatu pemahaman bahwa kehidupan manusia itu meliputi 3 dimensi. Yang saya maksud apa? Yang saya maksud adalah Allah mendesain kita untuk merespon situasi di sekitar kita secara dinamis. Jadi misalnya kalau sekarang ini kita sedang dihadapkan dengan situasi yang disebut pandemi COVID di Singapura, juga sama dengan di Jakarta, juga sama di belahan dunia yang lain. Nah, tentunya setiap orang kan merespon, oh pandemi COVID, sekarang pandemi COVID. Nah, respon orang pastinya kan hampir tidak ada yang sama, berbeda-beda. Nah, respon ini sebetulnya adalah sebuah desain yang telah Allah buat di dalam diri seseorang, bagaimana manusia itu harusnya merespon. Nah, respon yang sudah didesain Allah dalam diri seseorang itu tentunya juga beragam. Beragam kenapa? Karena tergantung, kalau kita kaitkan dengan hubungan kita dengan Allah dalam penggembalaan, tentunya tergantung dengan, paling tidak dengan tingkat kedewasaan rohani orang itu. Betul bukan? Orang yang rohaninya lebih dewasa tentunya responnya berbeda dengan orang yang rohaninya pada taraf pemula. Itu satu. Kedua, tentunya berbeda dalam latar belakang yang disebut kepribadiannya, personalitinya. Ada yang mengatakan struktur jiwanya. Dan juga berbeda dalam hal pengalaman-pengalaman terhadap situasi-situasi yang lalu yang pernah dialami oleh setiap orang. Jadi berbeda. Tapi apapun perbedaannya, respon itu selalu meliputi yang pertama, tindakan. Yang kedua, keinginan. Yang ketiga adalah pilihan. Ya, biasanya di dalam khotbah atau di dalam
penyampaian suatu percakapan motivasi kan, orang dikatakan kan orang harus selalu punya pikiran yang positif. Nah, saya sendiri jarang mengatakan pikiran itu positif. Itu kan. Menurut saya pikiran positif itu pikiran yang menguntungkan diri kita saja. Pikiran yang tidak menguntungkan diri kita biasanya kita katakan bukan positif bagi orang itu. Makanya saya menghindari kalimat-kalimat yang sangat humanis, pikiran positif misalnya. Kecuali kalau pikiran positif itu disampaikan dengan catatan yang dimaksud positif itu adalah pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Itu tidak masalah. Jadi beragam, tiap orang berbeda-beda tindakannya. Nah, suatu respon akan melibatkan tindakan. Suatu respon akan melibatkan keinginan. Suatu respon akan melibatkan pilihan. Bukankah begitu kan? Jadi manusia waktu diciptakan Tuhan, misalnya seperti Adam, saya punya bayangan, Adam waktu diciptakan Allah, masa Adam nggak ngerti apa yang Allah mau? Pasti ngerti dong. Kalau ngerti, pasti Adam harusnya bertindak seperti yang Allah kehendaki. Karena kan dia diciptakan imago Dei, diciptakan serupa dan segambar Allah. Ya harusnya dia bertindak dong serupa seperti gambar Allah, seperti Allah yang kehendaki, seperti Allah itu sendiri. Nah seharusnya kalau dia imago Dei, ya keinginannya sama dong dengan keinginan Allah. Kalau toh dia harus memilih, milihnya juga harus sama dong dengan pilihan Allah. Bukankah begitu? Kalau saya punya pemikiran begitu. Tapi kenapa kok Adam jadinya berdosa? Jadi yang salah itu tingkah lakunya, keinginannya, atau pilihannya. Nah, tentunya saya tidak akan mendiskusikan di sini. Sebab itu saya ragu dengan pengertian tentang kehendak bebas. Karena setahu saya dalam penelitian-penelitian terakhir, otak manusia itu diteliti tidak ada kehendak bebas. Jadi selalu ada yang melatar belakangi sebuah keinginan. Kehendak itu kan keinginan. Menurut saya yang bebas itu adalah respon. Tapi kalau keinginan mestinya sama dengan keinginan Allah. Tapi keinginan itu kan harus direspon. Nah, apakah respon itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah atau tidak. Tentunya ini ada pembahasan yang sangat luas dan menyangkut pemahaman teologis. Jadi konseling membantu menghubungkan, kalau saya anggap ada titik-titik di antara beberapa aspek pengalaman seseorang. Yang tadi saya sebut, tiap orang punya latar belakang, tiap orang punya keunikan, tiap orang punya keinginan, tiap orang punya kemampuan untuk membuat suatu tindakan, tiap orang punya responsibility dan sebagainya. Itu saya anggap sebagai titik-titik di dalam struktur jiwanya. Itu harus dihubungkan satu dengan yang lain sehingga bisa diwujudkan sebagai suatu sikap atau suatu pikiran atau suatu perubahan perasaan yang akhirnya dia bisa melakukan tindakan atau merespon keadaan yang kemudian dikatakan itu dia dapat memecahkan masalah atau menyelesaikan situasi yang sedang dia hadapi. Nah, proses pendampingan atau pembimbingan itu yang disebut konseling. Jadi konseling itu membantu para klien atau konseli untuk memahami dirinya sendiri lebih baik dalam terang Alkitab. Makanya saya katakan, melalui proses konseling tentunya konseli itu akan melihat tentang diri dia sendiri. Dan diharapkan melihat dirinya itu berubah dalam situasi atau konteks masalah yang sedang dihadapi. Berubah sesuai dengan apa yang Allah katakan tentang dirinya. Mungkin selama ini dia melihat dirinya seperti yang dirinya katakan tentang dirinya sendiri. Bahkan tidak jarang dia melihat dirinya seperti yang iblis katakan tentang dirinya. Nah, biasa para pengkhotbah mengatakan dia itu diintimidasi oleh setan, diintimidasi oleh iblis dan sebagainya. Jadi dia mengabaikan firman Tuhan. Dia lebih terpaku, lebih terfokus pada apa yang disuarakan setan. Dia lebih terpaku, terfokus dengan apa yang kedagingannya inginkan. Nah, disitulah bisa terjadi konflik dan seterusnya. Berikutnya, saya masuk di dalam pengertian tentang konseling penggembalaan, yaitu apa yang disebut perawatan jiwa. Karena tadi saya sudah sebut dalam penggembalaan itu ada yang namanya care, ada yang namanya counseling. Nah, kedua-duanya ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi counseling itu juga harus bagian dari perawatan jiwa. Di dalam perawatan jiwa, pada saat-saat tertentu, pada situasi tertentu, pada case tertentu, memerlukan apa yang disebut counseling.
Jadi yang disebut perawatan jiwa atau Christian soul care atau merawat jiwa-jiwa orang-orang percaya, jiwa-jiwa jemaat Tuhan, yaitu yang disebut biasa di buku-buku disebut care of souls. Kita tahu kata care itu kata ini berasal dari cura animarum kalau di bahasa Latin. Cura itu bahasa Latin artinya sebetulnya adalah perawatan. Tapi kita kenal di dalam kamus-kamus bahasa Inggris, to cure itu adalah menyembuhkan. Berbeda dengan to care merawat. Tapi sebenarnya artinya merupakan satu paket, care dan cure. Karena care itu tindakan yang mendukung bagaimana kesejahteraan, termasuk di dalamnya kesehatan. Jadi well-being seseorang. Well-being seseorang. Alkitab mengatakan bahwa semoga kamu baik-baik saja. Itu kesejahteraan seseorang. Tuhan menginginkan kita sejahtera. Tidak ada rencana Tuhan membuat kita tidak sejahtera. Sebab waktu Tuhan Yesus menyampaikan pelajaran yang pertama yang menjadi dasar atau prinsip utama di dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran berikutnya, kita kenal dengan khotbah di bukit, itu yang diajarkan adalah diberkatilah, berbahagialah, sejahteralah. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membuat saya sejahtera, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua sejahtera, untuk membuat setiap jemaat sejahtera, dan disitulah tugas seorang gembala. Sama seperti apa yang digambarkan di dalam Mazmur 23. Bukankah Daud juga merasakan betapa Allah sebagai gembala itu yang membuat dia sejahtera, begitu, sehingga membuat dia tidak takut walaupun dia ada di lembah kekelaman, dan selanjutnya. Jadi gereja itu harus mewujudkan komunitas yang sejahtera. Nah, kita kalau bisa sampai di sini, berbicara sampai di sini, kita bisa refleksikan dengan gereja-gereja yang ada. Saya juga merefleksikan dengan jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk kami gembalakan. Apakah jemaat-jemaat ini makin sejahtera? Apakah sudah sejahtera? Atau sebaliknya malah ditekan? Bergereja kok malah ditekan? Tapi di Alkitab juga disebutkan, ada domba yang bulunya malah dipotong, begitu kan? Memang Alkitab sudah menyebutkan secara penuh, secara utuh. Jadi ada kemungkinan juga jemaat-jemaat itu malah jadi stres. Bergereja malah stres, bergereja malah keluarganya berantakan, bergereja malah nggak tambah rukun dan sebagainya. Padahal maksudnya bergereja, maksudnya digembalakan itu semuanya supaya berakhir dengan baik-baik semuanya. Nah, itu care. Nah, tapi kalau cure itu penyembuhan. Penyembuhan itu adalah tindakan yang mengoreksi, memulihkan suatu kesejahteraan yang hilang, atau bukan hilang, kesejahteraan yang terganggu atau tidak sejahtera. Dari tidak sejahtera dikoreksi, dipulihkan. Kenapa dikoreksi? Nah, mungkin tindakannya salah, mungkin pikirannya salah. Kenapa tindakan salah? Kenapa pikiran salah? Mungkin perasaannya salah, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kenapa tindakan, pikiran, perasaan salah? Karena cara pandangnya salah. Nah, disitulah maka dia harus disembuhkan, dia harus dipulihkan, sehingga yang hilang itu bisa didapatkan kembali. Jadi kalau cure itu adalah tindakan memulihkan kesejahteraan yang telah hilang, supaya pulih, supaya balik kembali. Jadi perawatan jiwa itu adalah dukungan dan pemulihan suatu kesejahteraan seseorang yang mendalam dan secara utuh, secara total, keseluruhan manusia. Karena kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh yang tidak terpisah satu dengan yang lain. Jadi secara totalitas kesejahteraannya itu harus didukung. Pemulihannya harus didukung. Jadi tidak mungkin kita menghendaki kerohaniannya baik, mengabaikan jiwanya. Kita tidak mungkin kerohanian dan jiwanya baik, sejahtera, mengabaikan fisiknya. Tidak mungkin. Nah, apalagi otak itu organ yang berfungsi untuk berpikir, berperasaan, dan mengarahkan atau mengatur perilaku. Ya, jadi jelas, organ di dalam tubuh kita yang paling berkaitan dengan yang namanya behavior, mind, itu adalah otak. Ya, tentunya behavior, mind itu tidak terlepas dari aspek spiritual juga. Nah, jadi tentunya aspek fisik, aspek emosi, aspek intelektual,
aspek sosial dan aspek psikospiritual itu tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Nah, menurut Klebs dan Jekyll itu dikatakan ada 4 elemen utama dalam perawatan jiwa. Saya mengutip saja, tapi ini memberikan gambaran bagi kita dalam penggembalaan. Dalam penggembalaan kita harus merawat jiwa daripada domba-domba. Yang disebut perawatan jiwa itu menyangkut 1, penyembuhan. Tadi saya sudah sebutkan. Cure. 2, mempertahankan. 3, memperdamaikan. 4, membimbing. Nah, itu komponen-komponen yang ada di dalam perawatan jiwa. Itu terdiri dari unsur menyembuhkan, mempertahankan, sembuh dari sakit disembuhkan. Mempertahankan, sudah sehat, dipertahankan tetap sehat, jangan sampai sakit. Mendamaikan, ada yang konflik, didamaikan. Ada stresor, dimampukan untuk beradaptasi. Berdamai itu artinya bisa beradaptasi. Dalam rangka mempertahankan, kemampuan adaptasinya harus ditingkatkan. Bisa beradaptasi. Kemudian, untuk bisa beradaptasi dengan baik, untuk bisa berdamai, baik dengan dirinya sendiri, baik dengan orang lain, baik dengan dirinya sendiri, baik dengan Allah, dan seterusnya, baik dengan dirinya sendiri, baik dengan masalah. Misalnya orang mengatakan berdamai dengan COVID. Maksudnya apa berdamai dengan COVID? Gitu kan? Nah, tentunya itu perlu satu upaya-upaya yang disebut diarahkan, dibimbing. Nah, itu namanya bimbingan. Nah, ini saya mengutip dari pemahaman dari Klebs dan Jekyll. Jadi, tujuan utama perawatan jiwa itu adalah spiritual formation, pembentukan kerohanian, pembentukan spiritual. Salah satu tujuan utama penggembalaan adalah tentunya jemaat, domba-domba, kerohaniannya terbentuk. Artinya kerohaniannya harus makin hari makin bertumbuh, kerohaniannya makin dewasa. Nah, dalam rangka pembentukan kerohanian atau spiritual formation, tentunya juga ada pembentukan worldview, yaitu Christian worldview. Nah, tentunya dalam penggembalaan, jemaat harus mempunyai cara pandang yang sesuai dengan Alkitab. Yang disebut cara pandang itu adalah sesuatu prinsip Alkitab yang diterapkan, yang diaktualisasikan dalam hidup sehari-hari di dalam seluruh kehidupannya. Kan begitu. Sehingga setiap kehidupannya itu sesuai Alkitab. Nafas, setiap tarik nafas pun sesuai Alkitab. Kan bukankah di ayat terakhir di kitab Mazmur diberitahu, setiap tarik nafas yang Alkitabiah itu adalah setiap tarikan nafas ada ucapan syukur. Nah, kalau saudara setiap tarikan nafas itu ada ucapan syukur, itu satu hari itu saudara berapa ribu kali atau berapa puluh ribu kali atau berapa ratus ribu kali mengucap syukur. Nah, itu yang sangat disukai Tuhan. Setiap tarik nafas itu kita mengucap syukur. Semua orang yang bernafas mengucap syukur. Nah, harusnya yang biblikal, setiap orang narik nafas itu mengucap syukur. Nah, kalau orang sudah bisa setiap kali nafas mengucap syukur, saya katakan hampir pasti dia mempunyai perspektif kehidupan adalah sesuai dengan Christian worldview. Dia penuh dengan ucapan syukur. Pasti dia tidak lagi menjadi budak yang namanya budak ketakutan. Pasti dia sudah dibebaskan dari belenggu ketakutan. Bukankah begitu? Nah, disitulah kehidupan yang saya katakan sudah tidak diperbudak oleh ketakutan, maka karakternya pasti akan bertumbuh dengan baik. Karena apa yang ada pada dirinya itu lebih banyak faktor-faktor yang sifatnya protektif, faktor-faktor yang membangun kejiwaannya, membangun struktur jiwanya, membangun karakternya, yaitu karakter yang sesuai dengan karakter Kristus. Maka kita hampir pastikan bahwa melalui perawatan jiwa dalam penggembalaan, itu maka pribadi-pribadi jemaat akan menjadi sehat-sehat semua. Nah, pribadi yang sehat itu baru menghasilkan yang disebut damai sejahtera, baru menghasilkan yang disebut sukacita. Disitulah yang disebut bahagia. Tapi kebanyakan kehidupan jemaat-jemaat yang kita gembalakan, orang Jawa bilang kewalik, terbalik. Menikah sudah bayangkan bahagia dulu. Nah, padahal pribadinya belum didewasakan, tapi sudah mikir bahagia dulu. Nah, akibatnya bahagia itu dinomor satukan. Para penceramah kalau membicarakan juga mengiming-imingkan kebahagiaan. Kita khotbah juga mengiming-iming itu namanya menawarkan kebahagiaan. Seharusnya yang ditawarkan adalah Kristus.
Seharusnya yang ditawarkan adalah kesejahteraan jiwa. Seharusnya yang ditawarkan adalah damai sejahtera. Yang ditawarkan adalah ucapan syukur dan sukacita dalam hidup sehari-hari. Jadi ada 5 bentuk perawatan jiwa. Saya ingin supaya peserta daripada apa disebut kuliah atau pelajaran lewat Zoom yang saya sampaikan ini mempunyai satu wawasan baru bahwa yang disebut perawatan jiwa dalam penggembalaan itu ada 5 bidang, 5 dimensi. Yang pertama yang namanya relasi antar jemaat, relasi Kristiani, relasi didasarkan dengan norma dan etika kekristenan. Nah, yang saya sebut ini persahabatan Kristen. Saya dan teman-teman yang ada di Singapura, ya kita harus terus mengembangkan hubungan kita dalam persahabatan Kristen. Nah, itu sebagai salah satu kita saling merawat jiwa kita masing-masing. Yang kedua adalah pelayanan pastoral. Pelayanan pastoral tentunya bermacam-macam pelayanan yang dilakukan di dalam sebuah jemaat. Ada khotbah, ada ibadah, ada PA, ada kunjungan, visitasi, ada mendoakan, dan sebagainya. Itu pelayanan pastoral. Kemudian yang ketiga ada perawatan pastoral. Nah, tadi sudah saya sampaikan di dalam perawatan pastoral. Baru kemudian ada konseling pastoral. Nah, baru kemudian ada yang disebut bimbingan atau arahan rohani. Nah, itu berbeda-beda. Masing-masing itu komponennya berbeda-beda. Tapi tujuannya satu, untuk menjaga supaya jiwa-jiwa dari jemaat yang kita gembalakan itu bisa bertumbuh, sehingga mereka bisa hidup dalam kehidupan dengan kondisi yang disebut sejahtera. Nah, sampai di sini dulu saya akan break sebentar. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan langsung aja bertanya atau angkat tangan, sampaikan. Saya belum melanjutkan yang lain karena saya anggap ini mungkin satu hal yang harus dipahami baik-baik sehingga kita mengerti pada waktu konseling penggembalaan itu maksudnya apa dan bagaimana kita melakukannya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Puji Tuhan yang mengikut pagi hari ini sudah 100 lebih ya, 113. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau begitu sudah paham ya. Saya akan ulangin lagi di slide yang sekarang ini sedang saya tayangkan. Yang namanya perawatan jiwa, soul care, itu ada 5 bentuk yang harus kita jalankan. Yang 5 unsur, 5 bentuk, 5 unsur. Yang harus terjadi, yang harus dilakukan di dalam sebuah penggembalaan. Yang satu relasi Kristen, persahabatan. Di mana biasanya kita memberikan encourage, dukungan supaya terjadi persahabatan. Ya tentunya bisa pada waktu kita lakukan ibadah raya, pada waktu hari Minggu, ada fellowship, ada yang bawa makanan, ada yang mengadakan perjamuan kasih, ada yang kemudian berjanji ingin mengadakan pertemuan atau berjalan bersama di sepanjang Orchard Road atau di mana. Yang penting itu dalam meningkatkan atau merawat atau meningkatkan yang namanya relasi Kristen. Tetapi tentunya gereja juga punya yang namanya, dia juga mengadakan yang namanya kelompok sel. Kelompok sel itu sebetulnya untuk memperkokoh relasi Kristen. Untuk memperkokoh hubungan antara satu jemaat dengan jemaat lain. Itu yang disebut fellowship. Tapi saya terus berpikir, kalau di rumah tangga, di keluarga nggak pernah mengalami relasi Kristen, apa ujuk-ujuk tiba-tiba di gereja bisa membagikan atau bisa mempunyai peran yang signifikan membangun relasi Kristen. Tentunya ini menjadi tanda tanya yang cukup besar gitu kan. Makanya bagi saya dalam penggembalaan kelompok sel itu tujuannya satu, memperkokoh keluarga. Kelompok sel itu untuk memperkokoh keluarga. Jadi masing-masing itu saling mempengaruhi dalam pertemuan kelompok sel atau KUL atau FA atau FE untuk saling mengingatkan, saling bersaksi, saling mendoakan, saling belajar, supaya keluarga masing-masing makin kokoh. Ya, diinspirasi melalui hubungan yang kokoh di dalam
kelompok kecil itu. Jadi tujuannya mesti jelas. Kelompok sel itu tujuannya menurut saya, kalau saya melihat dari aspek penggembalaan, tujuannya adalah memperkokoh relasi Kristen. Memperkokoh relasi Kristen. Sebab relasi itulah dasar daripada pertumbuhan di dalam kekristenan. Inti daripada kekristenan itu kan kita kenal di dalam The Great Commandment, itu kan relasi. Sebelum kita melakukan The Great Commission, ada The Great Commandment, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama, dan seterusnya. Nah tentunya dalam rangka seseorang membangun relasi, hampir dipastikan ada masalah. Kita sendiri bangun relasi dengan orang yang paling dekat dengan kita, dengan yang namanya suami atau istri, pasti ada masalah. Nah, supaya kita terampil, supaya kita bisa mengatasi masalah, maka kita perlu mendapatkan satu dukungan. Supaya orang hidup sehat itu perlu minum vitamin, perlu makan makanan, tapi Tuhan Yesus ingatkan, makan makanan itu bukan hanya roti, tapi firman. Nah, disinilah pelayanan pastoral. Nah, sebab itu pelayanan pastoral harus menjadi hal yang wajib dan menjadi hak setiap jemaat mendapat pelayanan penggembalaan. Nah, di dalam pelayanan penggembalaan ini tentunya ada yang perlu dirawat, kan? Ada yang perlu dirawat. Apakah itu dipertahankan, apakah itu ditingkatkan, tergantung dengan keadaan masing-masing. Selain perlu dirawat, ada beberapa case yang perlu dilakukan konseling. Ya kan? Dan selain konseling, pada banyak hal, tidak beberapa, maka perlu ada yang namanya arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, yang namanya bimbingan rohani. Jadi yang saya sampaikan ini, arahan rohani itu berbeda dengan konseling. Konseling berbeda dengan arahan rohani. Tapi konseling juga berbeda dengan perawatan pastoral. Perawatan pastoral berbeda dengan pelayanan pastoral, dan selanjutnya. Nah, 5 unsur inilah yang melatar belakangi sebuah konseling penggembalaan. Artinya begini, artinya kalau kita mengatakan konseling penggembalaan terlepas dari 5 unsur, menurut saya tidak efektif. Kalau kita pinjam istilah efektif atau efisien, atau dengan bahasa yang lebih gampang dimengerti, percuma. Percuma, efeknya nggak terlalu bermanfaat. Jadi pelayanan yang namanya konseling pastoral itu harus ada di dalam sebuah layanan atau sebuah mangkok yang namanya mangkok perawatan jiwa. Nah, di dalam perawatan jiwa itu ada unsurnya persahabatan Kristen, pelayanan pastoral, perawatan pastoral, konseling pastoral, dan arahan rohani. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, saya akan lanjutkan. Konseling penggembalaan itu juga memerlukan 3 dimensi Alkitab. Menggunakan Alkitab sesuai dengan maksud Allah. Ini penting, menggunakan Alkitab sesuai dengan maksud Allah, sesuai dengan tujuan Allah yang membuat pedoman kehidupan ini. Dan menempatkan Alkitab ini sebagai otoritas terhadap perspektif kehidupan manusia yang ada di dunia ini secara dinamis. Jadi tentunya harus menerima Alkitab sebagai firman Tuhan dan mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan dan menempatkan Alkitab sebagai otoritas atas perspektif hidup manusia di dunia ini yang dinamis. Nah, tentunya di dalamnya ini ada hal-hal yang disebut dinamika relasional, bagaimana hubungan seseorang dengan Tuhan, dengan Allah, bagaimana hubungan seseorang dengan orang lain. Kemudian ada persepsi diri, ya tentunya nomor 1 akan berpengaruh kepada nomor 2. Hubungan dia dengan Tuhan, hubungan dia dengan orang lain akan membawa dampak atau membawa akibat tentang cara dia memandang dirinya sendiri. Cara dia memandang dirinya sendiri. Dan yang ketiga, yaitu adalah yang disebut Alkitab, itu adalah penuntun untuk mengatasi kesulitan-kesulitan. Jadi bagaimana kita kalau ingin mengembangkan dinamika yang relasional, tentunya sumbernya Alkitab. Di dalam Alkitab juga membicarakan banyak hal yang berkaitan dengan dinamika relasional. Kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, banyak sekali kita belajar tentang dinamika relasional. Banyak sekali kita belajar tentang persepsi diri. Banyak juga tentunya kita belajar tentang kesulitan-kesulitan yang mendalam, yang harus atau yang sedang atau yang
mungkin satu waktu kita akan ada. Dan sumbernya semua ada di dalam Alkitab. Dan jangan menggunakan sumber-sumber yang lain untuk mencari sebuah solusi di dalam konseling penggembalaan. Nah, sekarang saya akan mulai masuk di dalam apa itu konseling penggembalaan, di dalam materi konseling penggembalaan itu sendiri. Saya akan berhenti juga sebentar, ada yang mau bertanya? Jadi sebelum saya lanjutkan, saya berharap sekali para peserta tidak hanya memahami karena mengikuti pelajaran sebagai kesinambungan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, tetapi juga tentunya saya berharap para peserta dapat paham dan mempunyai sebuah gambaran yang kemudian dapat diaplikasikan. Saya mempunyai satu rencana setelah selesai pelajaran satu ini, menjelang pelajaran yang berikutnya yang harus saya sampaikan di hari Rabu yang akan datang, setiap peserta harus membuat satu semacam praktek lapangan di dalam konseling. Ya paling tidak konseling di pertemuan pertama lah. Gimana sih kalau pertemuan pertama sama konselor itu pengalamannya seperti apa berdasarkan pelajaran yang saya sampaikan ini. Nah, nanti kita di pelajaran kedua kita bisa ada waktu untuk membagikan pengalaman masing-masing dan kemudian kita berdiskusi sambil saya lanjutkan pelajaran yang akan saya sampaikan. Nah, saya kira itu akan menjadi jauh lebih bermanfaat dan saudara bisa punya satu experience atau pengalaman baru tentang yang disebut dengan konseling penggembalaan. Saya akan baca sebentar, ada chat masuk. Mungkin ada pertanyaan, Pak Dwijo. Apakah setiap orang bisa menjadi seorang konselor? Apakah itu perlu karunia khusus? Nah, ini pertanyaan yang baik. Setelah mengikuti apa yang saya sampaikan, apakah seorang bisa menjadi seorang konselor dan apakah perlu karunia khusus? Begini, menurut pandangan saya, seseorang yang akan berkonseling, minimal seseorang itu punya pengalaman yang baik dalam hubungannya dengan Tuhan dan dalam hubungannya dengan sesama. Itu dulu. Ya, jadi kalau dia punya pengalaman yang baik itu artinya yang dinamis. Artinya kerohaniannya juga bertumbuh dengan dinamis dan bertumbuh dengan sehat. Artinya seorang konselor itu sebaiknya orang yang pernah punya pengalaman bagaimana menyehatkan dirinya. Saya jadi dokter, saya belajar bagaimana menyehatkan dirinya, saya juga harus punya pengalaman menyehatkan diri saya, sehingga saya bisa jadi dokter buat orang lain. Nah, apalagi konseling, ya, konseling. Bagaimana saudara bisa membimbing orang untuk mengatasi, untuk misalnya untuk mengampuni, padahal saudara sendiri belum pernah mengampuni, kan? Jadi secara psikospiritual, karena konseling ini dimensinya di psikospiritual, walaupun psikospiritual itu tidak terlepas dari fisik dan komponen mental yang lain, sosial, intelektual, dan sebagainya. Secara psikospiritual, dia harus punya pengalaman yang sehat. Akan sangat merugikan jemaat atau merugikan sebuah gereja kalau seorang konselor itu psikospiritualnya tidak sehat. Nah, tentunya psikospiritual sehat ini bukan sebuah karunia. Jadi menurut saya, karunia tidak menjadi hal yang paling penting. Tapi yang paling penting, konselor itu kerohaniannya mesti sehat. Dan dia punya pengalaman untuk hidup rohani yang sehat. Nah, intinya seperti itu. Tapi kalau selain punya kondisi rohaninya sehat, punya pengalaman hidup rohani sehat, dia punya karunia yang namanya karunia menasehati, tentunya itu jauh lebih baik dan mungkin dia akan menempati tempat kedudukan konselor pada strata yang lebih tinggi. Artinya kalau kita ada kasus-kasus yang sulit, kita rujuk ke dia. Dia itu siapa? Dia yang punya kondisi kehidupan rohani yang sehat dan dia punya karunia untuk memberi nasihat. Nah, begitu. Nah, seorang gembala seharusnya punya karunia untuk memberi nasihat. Kalau seorang gembala. Itu jawaban saya.
Baik, saya akan lanjutkan sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ini ada pertanyaan lagi. Oke. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana menghadapi seseorang yang sudah seringkali menjalani konseling tetapi tidak mengalami perubahan? Tetapi pada akhirnya dia minta konseling lagi. Nah, ini jawabannya bisa macam-macam. Yang pertama bisa juga konselor yang membimbing dia dalam konseling ini memang kurang terampil, mungkin bisa juga karena tidak memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi. Ya cuma dijadikan teman bicara. Nah, tidak jarang juga konselor itu juga senang membutuhkan teman bicara, kebetulan dia juga lonely, kan jadinya repot. Jadi konselingnya dipakai jadi pasangan dia bicara, kayaknya konseling sudah lama, mutar-mutar. Akhirnya sebagai teman bicara dia menikmati, konselornya menikmati, konselingnya menikmati, ya dia menganggap konseling itu bermanfaat, tapi yang disebut manfaat itu karena menikmati pembicaraan, bukan menyelesaikan masalahnya. Nah, akibatnya ya masalahnya nggak terselesaikan. Tapi setelah nggak terselesaikan, dia seperti edik, butuh seneng ngobrol sama dia. Gitu kan. Nah, akibatnya ya konselingnya nggak kemana-mana, cari dia lagi. WA terus, telepon terus, ketok-ketok rumahnya, dan seterusnya. Bahkan kalau konselornya mulai mengundurkan diri, mulai menghindar, wah jadi problem baru. Dia bisa nangis-nangis lah, bahkan dia bisa ngancam mau bunuh diri, ngancam mau pindah gereja, dan sebagainya. Nah, disinilah makanya perlunya pemahaman yang benar tentang konseling penggembalaan. Konseling penggembalaan itu tidak sekedar orang yang bisa memberikan waktu untuk mendengarkan terus untuk bercakap-cakap. Ya tidak. Kalau saudara belum belajar konseling, jadi intinya konseling penggembalaan ya harus minimal mengikuti pelajaran seperti ini, mengerti tentang apa itu konseling penggembalaan. Tapi kalau belum, ya saudara jadi pendengar saja, tapi jangan bilang, aku konseling kamu ya, jangan dong. Sekarang ini kan saya lihat di gereja terlalu mudah sekali orang mengatakan dirinya konselor, dan kemudian orang mengatakan berkonseling, seolah-olah konseling itu sebuah percakapan antara dua orang Kristen atau sebuah percakapan antara dua orang, itu sudah namanya konseling. Ya bukan. Tadi kan saya sudah sebutkan ada 5 unsur perawatan jiwa. Ya. Jadi saya harap melalui pelajaran ini ada cara pandang yang baru, sehingga melihat konseling penggembalaan itu tidak dari cara pandang yang lama-lama dulu, yang salah, yang keliru. Jadi sejauh mana, ini ada pertanyaan lagi, jadi sejauh mana batas persahabatan saat kita mengkonseling orang, karena salah satu dari unsur perawatan jiwa. Loh, seorang konselor adalah seorang yang membangun persahabatan dengan semua orang di dalam jemaat itu. Iya kan? Ya persahabatan itu ya persahabatan dalam arti batas-batas persahabatan. Nah, kalau di jemaat itu, saya akan beri gambaran begini ya, supaya lebih jelas. Kalau di jemaat, misalnya ada jemaat kami gembalakan, tapi di jemaat itu penuh dengan konflik, saya katakan yang ekstrim lah, penuh konflik. Saya sadar di jemaat yang saya gembalakan itu penuh dengan konflik-konflik. Artinya saya tidak bisa membangun persahabatan, tidak bisa membangun relasi Kristen di dalam jemaat. Itu konseling penggembalaan menjadi percuma, tidak efektif. Maksudnya begitu. Sebuah konseling penggembalaan akan menjadi efektif kalau suasananya kondusif, kalau suasananya mendukung. Kapan suasana mendukung? Kalau relasi di dalam jemaat itu bertumbuh dengan baik dan sehat. Jadi makanya penting sekali yang namanya relationship di dalam jemaat, membangun relationship di dalam jemaat. Ya, oke. Saya akan lanjutkan. Konseling pastoral. Jadi konseling pastoral itu seyogyanya dilakukan oleh gembala pendeta. Maksudnya ini bukan gembala seniornya. Kan di dalam gembala ada tim penggembalaan. Nah, kalau pemahaman saya, misalnya ketua kelompok sel, di tempat saya namanya PKS, pemimpin kelompok sel. Selnya namanya Family Encounter, jadi perjumpaan keluarga, ya kan? Maka PKS itu saya beritahu PKS itu bagian dari gembala, jadi dia gembala sel. Nah, dia bisa berkonseling. Harusnya PKS itu diasah terus.
kemampuannya berkonseling. PKS. Tapi tidak semua orang diberi kesempatan untuk berkonseling, untuk memberikan konseling. Konselor itu harus statusnya adalah gembala yang merawat jiwa, yang merawat kan gembala. Ya misalnya saja di sekolah minggu, guru sekolah minggu kita posisikan merawat jiwa anak-anak atau hanya ketua departemen anaknya saja, atau hanya ketua departemen remajanya saja. Kan tidak. Guru-guru kita juga posisikan sebagai seorang pribadi, kakak kalau dipanggil kakak, ya, atau miss misalnya, yang merawat jiwa anak-anak. Nah, mereka posisinya seperti gembala juga. Nah, guru sekolah minggu perlu dibekali konseling penggembalaan. Nah, tentunya masalah kemampuan tadi saya sudah sebutkan kan, kemampuan itu tergantung dari latar belakang perkembangan rohani atau kedewasaan rohaninya, dan tergantung dari adanya karunia yang dia miliki sebagai penasehat. Jadi konseling penggembalaan itu per definisi yang saya sampaikan adalah sebuah konseling, sebuah dialog, sebuah percakapan yang tadi sudah saya sebutkan di awal pelajaran ini. Nah, dia itu harus pendeta, dia itu harus bagian dari tim penggembalaan. Maksud pendeta di sini kalau di GBI tidak harus yang sudah dilantik jadi PDT, PDM, atau PDP, itu tidak perlu. Yang penting, gembala di jemaat itu memposisikan dia sebagai tim gembala. Apakah itu guru sekolah minggu, apakah itu pembina di kelompok remaja, apakah itu ada pembina di kelompok, apalagi kelompok pemuda, apakah itu pembina di kelompok tim, worship, dan musik. Ya, makanya kan ada yang namanya worship pastor gitu kan, worship pastor ada, karena maksudnya pastor di situ adalah merawat jiwa, merawat, bukan hanya mengatur jadwal, bukan hanya melatih bermain musik atau melatih vokal, tapi merawat jiwa daripada worshiper, merawat jiwa daripada musician gitu kan, dengan harus sesuai dengan konteks pelayanan perawatan jiwa. Ya, jadi konseling itu dilakukan oleh seorang gembala, yang dimaksud gembala di sini adalah bukan jabatan pendeta, pendeta muda, pendeta pembantu, bukan. Tapi fungsinya penggembalaan sesuai dengan konteks pelayanan perawatan jiwa. Nah, di sini saya menggarisbawahi bahwa konseling penggembalaan, konseling pastoral itu berbeda dengan konseling Kristen secara umum. Saya 30 tahunan sekian di sekolah teologi mengajar konseling Kristen, tidak mengajar konseling penggembalaan. Itu yang saya akui sekarang. Tapi saya selalu memberikan catatan-catatan kepada mahasiswa saya, dalam konteks penggembalaan seharusnya Anda begini. Tapi judul pelajarannya konseling Kristen. Kenapa? Karena waktu itu saya punya pemikiran, konseling Kristen ini dibutuhkan untuk semua bidang kehidupan, bukan hanya di lingkup penggembalaan di gereja masing-masing. Pengertian saya begitu saja. Sehingga semua mahasiswa yang saya ingin melengkapi banyak orang yang bisa berkonseling dengan dasar Alkitab. Tapi memang tidak spesifik konseling penggembalaan. Jadi berbeda dengan konseling Kristen secara umum. Perbedaannya apa? Konseling yang ditawarkan oleh orang-orang Kristen atau konseling yang dilakukan oleh orang-orang yang menganggap dirinya Kristen, itu tidak secara eksplisit diidentifikasi sebagai pelayanan penggembalaan. Contoh konkretnya begini, saya kan psikiater anak. Sekarang saya berpraktek seminggu hanya 2 kali, 3 kali. Pasti ada yang jemaat klien atau konseli atau pasien yang datang ke saya, pasti ada orang Kristen. Nah, saya selalu kasih tahu, kalau saya tahu dia orang Kristen, saya tanya, jemaat di mana, beribadah di mana. Saya bilang, untuk hal-hal tertentu seperti ini, kamu mesti bicara sama gembala. Karena itu tugas gembala, bukan tugas saya. Gitu. Jadi artinya seorang gembala itu harus bertanggung jawab merawat jiwa jemaat itu. Malah dia cerita, waduh, kalau saya cerita gembala malah tambah sengsara. Lu masa ada jemaat malah begitu ceritanya. Tapi betul ada yang mengatakan begitu. Saya menceritakan masalah kepada pembina saya, pada gembala saya, waduh, saya malah dikata-katain, waduh, malah jadinya dia kepahitan. Nah, ini nggak betul dong kalau begitu dong.
di jemaat yang saya sebut tadi itu nggak betul dong. Di tempat di mana pasien saya beribadah itu tidak betul dong. Kenapa di jemaat itu kok dia malah jadikan masalah gitu kan, dan seterusnya. Jadi bisa nangkep kan. Ya, jadi konseling penggembalaan itu memang konteksnya adalah konteks dalam pelayanan penggembalaan dalam merawat jiwa daripada orang-orang atau jemaat. Ya, kalau konseling Kristen, konseling yang dilakukan untuk melakukan konseling dalam segala bidang, gitu kan, kepada setiap orang dengan dasar atau prinsip kekristenan. Nah, memang di tempat kuliah selalu ditanyakan oleh mahasiswa saya, Pak, kalau orangnya bukan orang Kristen, Bapak konselingnya konseling Kristen atau konseling bukan Kristen? Saya jawab, saya kan Kristen. Orangnya bukan Kristen, tapi sayanya Kristen. Ya harusnya saya konselingnya konseling Kristen. Masa saya orang Kristen konselingnya terus konseling apa begitu kan, tidak juga. Tentu saudara ada yang sudah mulai mikir dan bertanya, loh Pak, Bapak ini belajar jadi dokter, belajar tentang psikiater. Ya memang waktu Bapak ini menjalankan prakteknya, Bapak berdasarkan iman kekristenan Bapak. Ya jelas dong. Kalau bukan, saya mengingkari iman saya. Yang tidak mungkin kalau saya tidak mempraktekkan praktek psikiatri saya tidak berdasarkan iman Kristen, tidak mungkin. Ya. Baik, saya kira saya akan lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan yang menyusul, silahkan aja langsung bisa ditanyakan. Jadi konseling pastoral itu berbeda dengan konseling Kristen karena gembala, pendeta, adalah jauh lebih dari sekedar seorang konselor. Tadi saya katakan, seorang gembala harusnya punya karunia menasehati, punya karunia untuk bisa menjalankan tugas sebagai konselor, selain mempunyai kehidupan rohani, mempunyai pengalaman rohani yang sehat. Nah, kalau gembalanya pengalaman rohaninya tidak sehat gimana? Nah, itu walau-walau. Nah, siapa tahu gembala itu pengalamannya tidak sehat. Masa saudara tahu kan, nggak ada orang tahu. Itu kan cuma sangkaan saja, dugaan. Tapi kalau ada, ya walau-walau. Ya, gembala itu seharusnya kerohaniannya adalah sehat. Nah, ini kalau ada para gembala yang kemudian ikut di kelas saya ini ya supaya menyadari bahwa kita sebagai gembala, meskipun nggak menjadi gembala senior, meskipun nggak jadi pemimpin jemaat, kerohanian kita mesti sehat. Kita semua yang mengikuti kelas saya ini seharusnya kerohaniannya yang mesti bertumbuh sehat. Ya. Cara bertumbuh sehatnya, caranya bagaimana? Nah, tadi kan sudah saya sampaikan, ada perawatan jiwa, ada 5 komponen tadi kan. Nah, itu harus dimulai di dalam sebuah jemaat. Nah, para pendeta atau para gembala itu berhubungan dengan orang-orang yang mereka nasihati, dengan para klien, dengan para konseli, itu kan terlibat dalam berbagai cara, ya kan? Jadi dia menggembalakan itu kan bukan hanya konseling, tapi dia juga khotbah, gitu kan? Dia juga memberikan PA. Nah, tentunya disitulah maka jemaat atau orang-orang yang digembalakan itu bisa melihat apa yang tercermin dari pribadi atau dari sosok gembala itu sendiri. Jadi saya katakan di sini masing-masing gembala itu mencerminkan suatu segi dari spektrum luas tentang tanggung jawabnya dalam pelayanan penggembalaan. Jadi seorang gembala itu bisa dilihat dari pengajarannya, dari khotbahnya, dari cara dia membangun persahabatan. Tadi kan ada persahabatan Kristen, dari cara dia memberi arahan, isi khotbahnya, atau disebut Christian worldview-nya. Dia kalau khotbah sama dia hidup, sama enggak? Nah, kalau dia hidupnya merah, khotbahnya biru, jelas nggak bisa jadi konselor. Nanti kalau jadi konselor, kliennya dijadikan seperti dia juga. Ya tahu Alkitab merah, tapi suruh menghidupi yang biru, ya juga nggak bisa. Makanya begitu, ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang bertanya lagi, nanti tunggu ya, saya akan selesaikan berikutnya sampai selesai slide berikutnya. Jadi ada 3 esensi konseling pastoral yang saya catat, yang saya sampaikan pada Bapak, saudara-saudari sekalian. Ya. Esensi dari konseling pastoral yang pertama, tadi kan saya sudah sampaikan dari awal, apa itu konseling penggembalaan.
Di konseling penggembalaan itu bagian dari perawatan jiwa. Jadi sebuah penggembalaan itu tentunya ada care, ada konseling. Nah, sekarang kita masuk dalam apa itu konseling pastoral, apa itu konseling penggembalaan. Nah, slide-slide yang terakhir menjelaskan tentang itu. Ya. Nah, sekarang esensinya apa di dalam konseling pastoral? Esensinya apa? Esensi konseling pastoral adalah sebuah cara atau sebuah teknik. Kalau disebut cara itu ya teknik lah. Dan cara itu harus terstruktur. Esensinya yang namanya konseling pastoral itu nggak boleh ngawur, nggak boleh asal ngomong, nggak boleh asal ngasih waktu, nggak boleh hanya asal mendengarkan. Makanya saya bilang, kalau hanya mendengarkan itu belum konseling. Tapi saya selalu mengajar, untuk konseling Anda perlu punya kemampuan mendengarkan. Tapi kalau mampunya cuma mendengarkan saja, tidak mampu yang lain, tidak punya konsep yang terstruktur, itu jangan nyebut namanya konseling. Namanya mendengarkan. Gitu kan. Jadi kalau di sebuah gereja ada ruangan khusus, ruangan itu untuk orang mau mendengarkan masalah, ya jangan ditulis ruang konseling, digambari kuping saja. Jadi ruang untuk mendengarkan, gitu. Ya, ruang untuk mendengarkan. Ya mendengar aja. Jadi esensi konseling adalah cara terstruktur untuk bersama seseorang, di mana orang itu membutuhkan pertolongan. Orang itu membutuhkan bantuan. Jadi esensi konseling itu adalah sebuah cara yang terstruktur untuk memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Kesejahteraan rohani, kesejahteraan psikospiritual seorang yang namanya konselor pastoral, itu menjadi sangat penting. Karena karena konselor inilah yang berperan untuk memberi bantuan. Nah, unsur psikospiritual yang sejahtera ini sangat penting karena unsur ini diperlukan untuk melakukan banyak hal dalam membimbing, dalam mengarahkan, dalam membimbing dan mencari solusi. Di sini dikatakan dalam meningkatkan atau membatasi dalam pemberian bantuan konseling. Jadi isi bantuan konseling itu ada hal-hal yang sifatnya meningkatkan, menambah, tapi ada yang sifatnya membatasi atau mengoreksi. Nah, kesejahteraan psikospiritual konselor itu menjadi hal yang sangat penting. Paham ya semua ya? Saya akan lanjutkan. Jadi, esensi konseling pastoral yang pertama ini adalah pertama-tama dan terutama adalah menjadi, bukan melakukan. Jadi esensi sebuah konseling itu adalah being, bukan doing. Jadi siapa saya, siapa Anda. Bukan apa yang saya mau lakukan untuk Anda. Mengerti? Jadi posisi relationship, posisi hubungan antara konselor dengan konselinya adalah posisi being. Siapa saya, siapa Anda. Jadi kalau saya sedang berbicara dengan Harun misalnya, saya harus sadar, saya ini siapa, Harun itu siapa. Dan saya terus memahami. Kalau Harun bicara sama saya pahami, ini Harun yang sedang bicara seperti dengan saya. Dan saya akan memberikan respon, yang responnya adalah respon saya tentang Harun yang saya pahami. Nah, pasti isi pembicaraannya menjadi bermakna. Pasti isi pembicaraan tidak hanya asal bicara. Pasti hubungan saya dengan Harun tidak hanya saya asal mendengarkan. Karena Harun merasa saya pahami, saya juga merasa Harun memahami saya. Jadi berbeda kan? Nah itulah namanya itu esensi konseling yang harus ada. Jadi being, bukan doing, bukan pada caranya yang kita tekankan, tapi pada hubungannya, siapa saya, siapa Anda. Jadi dengan kata lain, tidak terlalu banyak tentang keterampilan penerapan teknik. Nah, disinilah yang saya ingin kemukakan dalam pengajaran yang saya berikan kepada Ibu Bapak sekalian. Saya tidak menekankan pada kemahiran seseorang. Jadi konselor itu bukan mahir-mahiran, gitu kan? Bukan berlomba-lomba untuk siapa lebih mahir, tidak. Karena pada dasarnya proses konseling itu siapa saya, siapa Anda di dalam konteks hubungan antara konselor dan klien. Nah, kalau saya kutip dari pendapatnya Carl Jung begini,
Bukan apa yang Anda lakukan, tetapi apa yang Anda pahami. Itulah yang membuat perbedaan antara konseling dengan hal-hal yang lain. Jadi konseling itu keunikannya atau karakteristiknya atau kekuatannya terletak pada siapa saya, siapa Anda. Siapa Anda di sini maksudnya siapa konselor itu. Jadi konselor harus memahami tentang dirinya. Makanya dari awal saya katakan, kalau rohaninya tidak sehat, pasti pemahaman tentang dirinya itu ya tidak tahu seperti apa. Tapi lebih banyak pemahaman tentang dirinya lebih banyak hal-hal yang salah, hal-hal yang keliru. Dia tidak memahami dirinya sebagaimana Allahnya memahami dia. Dia memahami dirinya tergantung dengan apa yang dia ingin terhadap orang lain atau bagaimana yang orang lain tuntut tentang dia. Jadi pemahaman dirinya itu terlalu dikaitkan dengan tuntutan-tuntutan dari sekitarnya, tuntutan dari dunia, tuntutan dari orang lain, dan seterusnya. Padahal seharusnya seorang konselor memahami dirinya seperti apa yang dia alami tentang Tuhan, memahami dan menerima dirinya. Paham ya sampai di sini ya? Makanya perlu seorang konselor itu seorang yang mempunyai kehidupan rohani yang sehat. Bahasa Jawanya itu waras ya, yang waras, yang sehat ya. Ini ada yang bertanya. Jadi, jika secara pastoral kita tidak dapat membantu jemaat itu solve their problem, berarti kita bisa alihkan yang bersangkutan ke konseling umum. Nah, khususnya mereka yang mengalami kejiwaan. Nah, itu nanti kalau dalam hal ini itu namanya referral. Referral memang ada aturannya, referral ada aturannya. Tentunya di akhir dari sesi yang kedua hari Rabu yang akan datang, catatan materi yang saya sudah buat ada bagian ini. Kita harus merujuk. Tidak semua masalah seorang konselor dalam konseling penggembalaan itu bisa menanganinya. Tetapi tidak bisa menangani, tidak bisa solve problem itu tidak selalu karena case-nya itu menyangkut masalah-masalah yang harus direferral, masalah-masalah sakit penyakit atau kondisi gangguan kejiwaan yang melibatkan otak dan sebagainya. Tapi bisa juga sebuah konseling itu berjalan dan tidak menghasilkan solusi, tidak bisa selesai problem karena yaitu tadi karena unsur-unsur hal-hal yang tidak memenuhi kriteria atau persyaratan atau kondisi yang harusnya dilakukan dalam konseling penggembalaan. Konselornya tidak memenuhi syarat menjadi konselor penggembalaan, misalnya begitu, ya. Kemudian prosesnya tidak berjalan sesuai dengan proses konseling penggembalaan, nah, misalnya begitu. Ya, jadi menurut saya, pengalaman saya, umumnya 85-90% jemaat itu bisa dilayani dengan perawatan jiwa, dengan soul care yang tadi saya sebutkan, termasuk konseling penggembalaan. Hanya yang 10% lah yang memang memerlukan referral, memerlukan seorang ahli profesional di bidangnya, misalnya psikolog atau psikiater. Tapi ada kemungkinan juga. Kalau saya sebut sebagai 90%, ada kemungkinan juga dari 90 ini 80%-nya, jadi kira-kira dari total seluruh jemaat 70% itu bisa dilakukan dengan konseling penggembalaan seperti yang sekarang saya sedang sampaikan. Sekitar 70%. Nah, kemudian tadi kan 10 mesti di-referral, jadi masih sisa 30-70. Nah, yang 20 itu perlu kepada konselor yang memang mempunyai karunia misalnya. Tapi kalau di jemaat, buat saya gampangnya kan begini, 70% itu bisa diselesaikan oleh tim gembala yang ada di jemaat. Nah, 20% itu mesti dirujuk, yang memerlukan rujukan ke gembala sidang, senior pastor atau gembala dari jemaat itu. Nah, baru 10% perlu rujukan ke profesional keluar. Gitu kan. Keluar maksud saya kalau tidak ada di jemaat itu, kalau di jemaat itu ada profesional ya bisa ke profesional yang ada di jemaat itu. Jadi paham ya kalau proporsinya 70 bisa diselesaikan dengan perawatan jiwa yang seperti saya sudah ungkapkan tadi. Nah, dalam perawatan jiwa itu ada konseling pastoral. Nah, di dalam konseling pastoral itu 20
Mesti perlu dirujuk ke konseling pastoral yang harus dilayani orang yang punya karunia, orang yang bisa lebih dalam. Kalau di buku-buku di barat ditulis orang yang bersertifikat, ya boleh juga orang yang bersertifikat, jadi orang yang belajarnya lebih memadai lah karena sudah bersertifikat. Semuanya serba sertifikat gitu kan. Tapi menurut saya orang bersertifikat yang tidak tahu apa-apa juga banyak menurut saya. Dia menganggap sudah punya sertifikat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kejiwaan, tapi dia konsep tentang mental, kesehatan mental, dia tidak tahu apa-apa. Ya, berbahayalah. Karena sekarang ini dunia sudah semrawut campur aduk, jadi agak sulit juga. Jadi sebaiknya ya lebih baik menurut saya ke gembala saja. Kalau di gereja itu ke gembala saja. Siapapun gembalanya ke gembala saja. Baru 10% ke profesional. Shalom Pak, bagaimana konselor suka memberitakan problem-problem konseli kepada sahabatnya? Nah ya jelas itu tidak memenuhi, berarti konselor ini tidak memenuhi persyaratan yang saya ungkapkan tadi. Jadi nanti yang bertanya ini coba baca ulang slide-slide yang awal tadi saya sampaikan. Kalau konselor itu psikospiritualnya sehat, pasti dia tidak melakukan hal seperti itu. Ya, nah, kecuali konselor itu menggunakan case dari pengalaman konselinya untuk mengajar orang lain. Itu pun identitasnya kan juga harus disembunyikan. Ya, seorang konselor yang mengajar bisa juga menceritakan kliennya, tapi identitasnya kan tidak diungkapkan, hanya untuk kepentingan mengajar saja. Oke, saya lanjutkan. Jadi esensi pastoral counseling itu adalah pertama-tama dan terutama being, siapa saya, siapa Anda, I and thou. Bukan doing. Ya, bukan doing. Bukan apa yang Anda lakukan atau apa yang Anda ketahui yang membuat perbedaan dalam sebuah konseling penggembalaan. Tetapi siapa Anda lah, itulah yang mempengaruhi atau yang memberikan signifikansi, kebermaknaan, keefektifan, keefisiensian di dalam sebuah konseling penggembalaan. Sulit untuk mengarahkan orang lain ke tempat-tempat di mana orang yang belum pernah menuju ke sana. Ya, betul kan? Bagaimana saya bisa mengarahkan orang ke Semarang, padahal saya belum pernah tahu ke Semarang itu lewat mana. Kan lucu sekali, aneh sekali. Saya berani mengatakan, kamu lewat sini, tapi tidak pernah menuju ke tempat itu. Kan. Oleh karena itu, konselor tidak mencontohkan bahkan sampai batas yang tidak sempurna. Prioritas dan prinsip yang ada di balik konselingnya akan sangat menjadi terbatas dalam membantu orang lain. Artinya, kalau konselor itu tidak menghidupi kehidupan kerohanian, kehidupan psikologis, kesejahteraannya itu tidak baik, sehingga karena kerohanian dan kejiwaan dan kerohaniannya, kesehatan psikologis, kesehatan mental dan kesehatan rohaninya tidak sejahtera. Bahkan sampai kesehatannya itu terganggu, tidak sempurna. Ya, maka apa yang dilakukan di dalam konseling menjadi sangat terbatas. Apa yang bisa dilakukan untuk membantu orang lain menjadi sangat terbatas. Nah, oleh karena itu dalam etika sebuah konseling penggembalaan, maka yang sangat penting adalah konselor itu menyadari dirinya, siapa dirinya. Termasuk menyadari keterbatasannya. Juga menyadari kekuatan atau karunia yang dimiliki. Kuncinya ada di situ. Kalau seorang konselor tidak mempunyai insight, tidak mempunyai kesadaran, kelemahan, keterbatasan dirinya, nah jelas maka dia pada waktu melakukan konseling bisa melakukan banyak kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dan itu sangat merugikan klien yang harus ditolong. Yang kedua, esensi pastoral yang kedua adalah tidak hanya siapa saya, siapa Anda, namun juga kita sedang bersama. Kita itu saya dan Anda bersama. Saya dan Anda bersama. Artinya konselor dan konseli itu bersama.
Esensi konseling itu ada pada kebersamaan. Saya kutip dari Altius mengatakan begini, kebersamaan itu adalah suatu metafora, suatu gambaran yang sangat mendasar dari iman Kristen. Tadi saya sudah singgung tentang perintah The Great Commandment, perintah yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akal budimu dan kekuatanmu. Perintah yang kedua yang sama pentingnya dengan yang pertama, mengasihi sesamamu. Ya kan? Mengasihi sesamamu sama seperti mengasihi dirimu. Nah, kebersamaan. Pusatnya mengasihi Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan. Sama-sama mengasihi Tuhan itu akan menghasilkan kebersamaan antara satu orang dengan orang lain. Nah, ini inti relationship dalam jemaat. Makanya tadi saya sebut perawatan jiwa nomor 1, relasi Kristen. Amat aneh kalau di gereja tidak ada kebersamaan. Katanya sama-sama mengasihi Tuhan. Tapi kok tidak ada kebersamaan? Kan aneh kan? Tapi sebetulnya nggak aneh juga. Selama di dunia itu nggak ada yang aneh. Karena semua manusia di dunia itu berdosa. Jadi itu yang disebut aneh itu kan karena akibat dosa. Jadi menurut saya sebetulnya tidak ada aneh. Menjadi aneh kalau itu tidak dikoreksi, kalau itu tidak diperhatikan, kalau itu dibiarkan. Nah, di dalam sebuah jemaat yang tadinya aneh harus dipulihkan menjadi tidak aneh. Melalui apa? Ya melalui pelayanan pastoral tadi. Melalui perawatan jiwa tadi. Jadi sama seperti Allah menawarkan umatnya kehadiran yang setia. Jadi Allah itu setia hadir bersama-sama kita. Bukankah begitu? Allah itu setia hadir di lembah yang kelam. Allah itu setia hadir di gunung yang tinggi. Allah itu setia hadir di padang gurun yang tidak ada jalan. Kan begitu kan? Allah itu setia hadir pada waktu kita tersesat di tengah hutan. Nah, di sini saya sebut Allah itu selalu setia hadir di tengah-tengah penderitaan, kehancuran, pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh kita-kita, oleh klien-klien kita, oleh konseli-konseli kita. Demikian juga seorang konselor dapat menawarkan kehadirannya bersama-sama dengan orang-orang yang mencari bantuan tersebut. Jadi dalam benak konselor pada waktu menjalankan konseling, dalam benaknya ingat sebuah metafora, hubungan dengan klien itu adalah menghadirkan metafora hubungan Allah dengan umatnya. Yang kita kenal dengan covenant. Ya. Jadi itulah esensinya sebuah konseling Kristen. Saya sangat takjub dengan rahasia-rahasia ini atau fakta-fakta yang disampaikan oleh Alkitab tentang hal ini. Kenapa saya takjub? Karena ternyata hal-hal seperti ini yang sedang saya bicarakan ini, yang ada di tulisan di slide saya ini, itu mempunyai dampak yang begitu luar biasa terhadap otak kita. Jadi para peneliti pun sudah membuktikan dalam penelitiannya bahwa relationship itu penting sekali. Jadi misalnya ada orang tua, terus ada anak, terus ada yang namanya mind. Nah, bagaimana supaya anak dan orang tua ini bisa menjadi suatu hubungan yang bermakna, anaknya bisa bertumbuh dengan sehat. Nah, ditentukan dengan relationship lewat mind, apa yang ada di dalam pikiran orang tua terhubung dengan apa yang ada dalam pikiran anak. Itu kan prinsipnya, prinsip sebuah konseling kan. Sebab itu dalam Alkitab, Musa menyampaikan perintah Allah bahwa relationship itu harus yang diutamakan. Nah, di dalam Shema, di dalam Ulangan pasal 6, dan diulang beberapa kali di dalam kitab Ulangan, ajarkanlah berulang-ulang. Apa yang diajarkan? Relationship.
Gimana Allah mengasihi kita. Nah tentunya orang tua itu pada waktu mengajar berulang-ulang kepada anak-anak itu pada waktu duduk, pada waktu berjalan, pada waktu bangun, dan selanjutnya, itu dalam konteks yang sekarang sedang saya jelaskan, dalam konteks kebersamaan. Siapa saya, siapa Anda. Saya melihat anak saya sebagai pribadi yang saya paham. Being. Bukan hanya asal teriak-teriak, marah pada anak, teriak-teriak, mengoreksi anak. Bukan, kita harus menyadari keberadaan anak. Sehingga anak itu dari kecil sudah merasa belong to kepada keluarganya, belong to family, belong to parent. Nah, pengalaman belong to family, belong to parent, itu menjadi belong to you. You-nya adalah Allah, God. Jadi sebetulnya anak muda kalau sampai nggak percaya sama Allah, struggle sekali dalam pertumbuhan imannya, ya karena dimulai dengan hubungan dengan ayahnya, hubungan dengan orang tuanya, khususnya ayahnya. Karena banyak penelitian yang saya baca, menemukan hubungan dengan ayah itu tidak bisa digantikan dengan hubungan-hubungan bermakna yang lain, termasuk dengan aktivitas rohani yang lain. Selama ini kan kita berpikir belandang saja. Belandangnya apa? Ya sudah nggak apa-apa hubungan dengan ayah buruk. Yang penting kita berdoa terus. Nanti Tuhan pasti ganti hubungan yang lebih baik, pengganti ayahnya. Itu kan terlalu sembrono ngomong begitu. Menyampaikan kebenaran yang satu, menggunakan kebenaran yang lain, tidak mau menerima seluruh kebenaran. Kalau jadi ayah buruk ya bertobatlah jadi ayah yang baik, kan gitu. Kalau istri tahu suaminya buruk, ya istrinya tolong dukung lah, istri kan penolong supaya suaminya itu menjadi baik. Jangan terus berdoa saja tapi membiarkan suaminya tidak baik. Tapi kalau suami belum baik juga sudah ditolong tapi belum berubah-berubah, ya terus berdoa, berseru sama Tuhan, nah, itu betul. Tapi jangan menghapus sesuatu hanya dengan tanda kutip, hanya dengan karena ritual doa. Tidaklah. Nanti menjadi seorang pendoa yang kerohaniannya dan kejiwaannya sakit, tidak sehat. Gitu kan. Tiap kali ngunci di kamar doa terus, tapi kemudian tumbuh menjadi orang yang tidak sehat. Nah ini sangat berbahaya, sangat merugikan jemaat. Jadi berada bersama orang lain, ini saya garis bawahi, dalam perjuangan mereka secara eksistensial adalah inti dari sebuah konseling penggembalaan. Jadi seorang konselor itu eksis sehingga klien konseli itu merasakan kehadirannya. Karena apa? Karena konselor juga menganggap, menerima kehadiran klien sebagai pribadi, sebagaimana dia ada, sebagai dia paham. Dia menempatkan klien itu sebagai seorang pribadi. Saya katakan tadi, I and you. Keberadaan saya dan keberadaan Anda. Keberadaan saya dan keberadaan Anda itu dalam keberadaan yang sedang bersama-sama. Nah ini esensi konseling penggembalaan yang kedua. Nah, ada pertanyaan lagi. Kalau begitu Pak, apakah bisa diperbaiki apabila anak tersebut sudah dewasa? Wah ini terus mulai konseling parenting ini kalau jawabnya. Ya saya minta teman-teman fokus pada materi konseling saya ya, jadi jangan terus kemana-mana dulu ya. Jadi supaya bisa mengikuti apa yang saya sampaikan ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang mau tanya ya. Kalau begitu Pak, apakah bisa diperbaiki apabila anak tersebut sudah dewasa? Ini kan menanggapi keterangan saya barusan kan. Dan juga dia melihat orang Kristen di gereja cukup munafik, hipokrit. Ya kalau tanya bisa ya pasti bisa. Kan kita punya Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, sudah bangkit di antara orang mati dan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pengantara kita, dia berjanji akan datang kembali. Dan dia sudah menyediakan tempat kita di sana. Dan tentunya harapan kita akan nama kita yang tercatat di sana. Ya kan? Harapan-harapan yang Tuhan janjikan ini bukan harapan-harapan kita sukses di dunia. Tapi harapan itu adalah harapan terletak pada kalau nama kita tercatat di sana. Sebab itu kita yang setia sampai akhirnya yang memperoleh mahkota kehidupan. Kan begitu cara mikir. Selalu berpengharapan lah kalau
Saudara tanya saya mempunyai satu paradigma biblikal, paradigma Alkitab yang berdasarkan keyakinan saya tentang Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa saya, di mana latar belakang saya bukan latar belakang keluarga yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi saya sangat meyakini pasti bisa. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini salah satunya adalah untuk mengubah anak-anak yang seperti ini menjadi anak-anak yang dikatakan berbahagia. Anak-anak yang penuh damai sejahtera. Untuk selanjutnya kelak berjumpa dengan Tuhan. Tuhan. Baik, saya akan lanjutkan. Esensi konseling pastoral yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Yang kedua? Nah, sekarang yang ketiga. Ya. Yang pertama, being. Ya. Keberadaan saya, keberadaan Anda sebagai klien. Yang kedua, saya dan Anda bersama-sama. Nah, esensi konseling penggembalaan yang ketiga adalah terstruktur. Ada strukturnya. Ada bentuknya, terstruktur. Seperti rumah ini ada strukturnya. Saudara mau rumah Mediterranean, saudara mau rumah minimalis, saudara mau rumah model Romawi, kan yang penting kan ada strukturnya. Sama, konseling itu yang namanya konseling penggembalaan, ya ada strukturnya. Nggak ke utara, nggak ke selatan, nggak kemana-mana, ada strukturnya. Ya. Ini berarti bahwa sampai batas tertentu terikat oleh aturan. Artinya sebuah konseling itu dijalankan dengan aturan. Ya aturan ini saya catat dalam batas tertentu. Artinya bukan aturan ini mutlak kan. Tentunya. Tapi ada aturannya. Konseling itu memediasi. Pada dasarnya konseling itu memediasi. Memediasi kasih karunia. Memediasi rahmat Tuhan. Memediasi grace untuk dan membawa konseli atau untuk membawa konseli ke dalam kontak pribadi langsung dengan Tuhan. Jadi sebetulnya yang bekerja pada diri konseli itu bukan karena kita pinter, bukan karena sosok kita, tapi karena ada rahmat Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus, ada kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu hadir melalui suatu dialog, percakapan yang sedang dilakukan oleh seorang gembala dengan jemaat. Nah inilah konseling penggembalaan. Paham ya? Dari awal kan saya katakan, sebuah konseling itu bukan tekniknya, tetapi tentang hubungan, tentang siapa saya, tapi bukan terletak pada tekniknya. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar antara konseling yang sedang saya ajarkan sebagai konseling penggembalaan atau konseling Kristen kalau saya mengajarkan dalam hal ini sama dengan konseling-konseling yang diajarkan di tempat-tempat pendidikan konseling secara sekuler. Berbeda sekali. Jadi konseling itu melibatkan bentuk disiplin dalam relasi bersama konseling. Karena Roh Kudus itu pekerjaannya kan tertib. Mana mungkin Roh Allah itu tertib, kitanya tidak tertib. Makanya saya katakan di sini esensi konseling pastoral yang ketiga ini adalah tertib. Terstruktur itu di dalamnya juga maksudnya tertib, ada aturannya. Tentunya dalam aturan ini tidak mutlak. Mengapa saya katakan tidak mutlak? Karena ada Roh Kudus yang mimpin kita. Roh yang ada di dalam kita ini memberikan ketertiban. Roh Allah yang memberikan ketertiban. Nah, kenapa kemudian tadi dari awal selalu saya ulang-ulang? Kerohanian seorang konselor itu menjadi hal yang paling utama dalam diri konselor. Yang disebut kerohanian di sini bukan berapa banyak baca Alkitab dan hayat hafal Alkitab. Yang disebut kerohanian di sini bagaimana dia memaknai hubungannya dengan Allah dalam hidupnya sehari-hari. Nah, hal ini memandu dan mengarahkan sebuah proses konseling. Termasuk membantu menetapkan prioritas, menentukan, mengamankan, mempertahankan fokus yang menjadi tujuan apa yang diinginkan dalam sebuah konseling. Jadi di dalam konseling ini ada 3 pribadi, melibatkan 3 pribadi. Konselor, klien, kebersamaan. Ya kan ya? Tadi kan saya katakan. Dan satu siapa?
Allah, Roh Kudus. 3 pribadi. Ada relasi 3 pribadi yang terjadi di dalam sebuah konseling penggembalaan. Nah, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, saya break sebentar supaya karena saya lihat sudah jam 10.35, tadi kita mulai jam berapa? Kita mulai jam 9, sudah 1,5 jam lalu ya kita mulai ya. Baik, kalau ada di antara saudara, ada yang mau break sebentar, mau minum wedang kuwuh silahkan, mau minum wedang jahe silahkan, mau ke belakang untuk buang air kecil, saya tunggu break 5 menit. Baik, kita bisa mulai. Kita lanjutkan. Selanjutnya saya masuk pada hal yang lebih mendalam. Jadi kalau tadi adalah bagian pertama, yaitu tentang apa itu konseling pastoral, apa itu konseling penggembalaan. Konseling penggembalaan itu ada di dalam konteks suatu pelayanan yang disebut perawatan jemaat, perawatan jiwa jemaat. Perawatan jiwa dalam arti adalah kesehatan rohaninya, kesehatan termasuk di dalamnya tentunya tidak terlepas dari kesehatan mentalnya. Ya, termasuk juga sebetulnya adalah yang disebut cure, menyembuhkan. Jadi ada care, ada cure. Nah, kemudian kita telah bahas sebetulnya konseling pastoral itu esensinya apa, ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam teknisnya. Jadi teknisnya sebuah konseling penggembalaan atau konseling pastoral, saya mengambil suatu konseling yang strategis. Konseling strategis ini memang diajarkan oleh salah satunya oleh Banner. Jadi buku bisa dibeli, buku bisa dicari, karena bisa dicari di Amazon, bisa dicari di Google, dan sebagainya. Ada bukunya, jadi konseling pastoral yang strategis itu sebuah konseling yang dilakukan secara singkat. Karena saya pikir konseling penggembalaan ini tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu bertele-tele, dan harus terstruktur, dan harus goal oriented, harus ada orientasi tujuannya. Tadi kan ada yang tanya, masalahnya sudah nggak selesai, tapi konselingnya nggak mau lepas dari konselornya. Ya mungkin salah satunya karena konselornya tidak menggunakan konseling yang terstruktur, tidak jelas tujuannya, tidak jelas goalnya. Jadi dia pikir hanya mendengarkan saja. Setelah mendengarkan 2-3 kali pertemuan, dirasakan nyaman oleh kliennya, mungkin kliennya tertolong juga dengan mendengarkan. Karena selama ini dia menjadi orang merasa kesepian, nggak ada yang memperhatikan dia. Nah, dengan orang yang kemudian dia sebut sebagai konselor, dia merasa didengarkan, ya secara kesehatan mental dia tertolong. Dia bisa saja bahkan bisa mengatasi persoalannya, mungkin bisa juga karena dia merasa melalui hubungan yang didasari dengan mendengarkan tadi, membuat dia jadi lebih jernih cara berpikirnya karena dia bisa mengendalikan emosinya, dan akhirnya dia merasa dia sudah bisa menolong dirinya. Tapi kemudian waktu diakhiri dia takut kalau nanti dia ada masalah lagi bagaimana. Nah itu yang namanya kan dependent. Nah kenapa sampai terjadi dependent? Ya karena konselornya tidak menerapkan prinsip-prinsip konseling yang terstruktur tadi. Karena tidak menerapkan prinsip-prinsip konseling penggembalaan seperti yang saya sampaikan pada pagi hari. Tidak menerapkan prinsip-prinsip konseling pastoral yang strategis. Nah, konseling pastoral yang strategis adalah suatu model konseling dalam penggembalaan. Artinya konseling penggembalaan itu tentunya kalau kita mau belajar dari berbagai berbagai literatur atau referensi, tentunya bukan satu-satunya saja yang saya sebut, yang saya ajarkan sekarang. Ada beberapa. Tapi saya pilih ini karena saya merasa cocok aja, merasa cocok. Jadi yang saya ajarkan, yang saya cocok aja. Adalah model konseling penggembalaan yang dirancang dengan singkat. Jadi memang konseling ini tidak memakan waktu lama, singkat. Tidak lebih dari 5 kali pertemuan.
Ya, ada beberapa orang yang mengomentari banner. Kalau banner menetapkan 5 kali, maka dia bilang ya dalam praktek terlalu singkat 5 kali. Bisalah sampai 6 atau 7 kali. Ya itu terserah aja. Menurut saya juga nggak masalah. Nanti masing-masing konselor, kalau saudara mempraktekkan ini sebagai konselor, tentunya pengalaman-pengalaman itu ternyata juga ada yang bisa 6 atau 7 kali. Jadi ada 3 komponen kunci di dalam konseling pastoral strategis. Yang pertama adalah konseling itu difokuskan pada waktu yang terbatas. Jadi seorang konselor pada waktu mulai konseling sudah tahu saya berkonseling ini tidak terbatas, artinya ada batasnya. Tidak semaunya konseli, tidak semaunya konselor, ada batasnya. Saya berkonseling ini dibatasi dengan 5 kali pertemuan. Nah, sehingga setiap dengan demikian konselor itu akan berpikir kan, akan punya rencana kan, bahwa pertemuan pertama apa yang mau dicapai, pertemuan kedua apa yang dicapai, pertemuan ketiga apa yang dicapai, dan seterusnya. Nah, dengan demikian konseling penggembalaan atau konseling pastoral ini namanya konseling pastoral strategis. Komponen kunci yang pertama, ada waktu yang terbatas, difokuskan pada waktu yang terbatas. Yang kedua, konseling ditawarkan kepada orang yang beragama Kristen. Maksudnya, konseling ini memang punya kekhususan, punya komponen kunci. Konseling ini dimaksudkan untuk penggembalaan. Bagian dari merawat jiwa daripada jiwa-jiwa jemaat. Jadi jangan menggunakan konseling pastoral strategis untuk sembarangan konseling juga, bukan dalam konteks merawat jiwa. Dalam konteks seorang gembala kepada jemaatnya. Yang dimaksud gembala sekali lagi bukan selalu senior pastor, gembala sidang. Yang ketiga, komponen kuncinya adalah bantuan yang ditawarkan itu difokuskan pada masalah khusus saja. Enggak semua masalah, ya masalah khusus saja. Untuk membantu seorang memperoleh hikmat, wisdom, kebijaksanaan, dan understanding, pemahaman, demi penyelesaian atau transformasi. Nah, demi resolusi, sebuah resolusi, manusia yang bermasalah, yang punya masalah khusus itu kan harus mengalami resolusi. Nantinya harus menjadi lebih baik, nantinya menjadi seperti Kristus, gitu kan. Dalam resolusi itu kan bertumbuh ke arah Kristus. Pikirannya menjadi sama dengan ke arah pikiran Kristus. Perasaannya harus ke arah perasaan Kristus. Terus bertumbuh. Dan atau mengalami transformasi. Mengalami satu perubahan. Nah, fokus dalam pendekatan ini, fokus dari konseling pastoral strategis yang mempunyai 3 komponen kunci ini membedakan dengan model-model konseling yang lainnya. Jadi kekhususan dari model konseling penggembalaan yang strategis terletak pada 3 hal ini. Justru pada model ini, Banner mengatakan keterbatasan waktu yang ditetapkan hanya 5 kali perjumpaan, itu dipandang sebagai kekuatan, dipandang sebagai manfaat yang sangat strategis untuk mengerjakannya. Sebab itu setiap pertemuan sudah ada rancangan-rancangan strategisnya. Makanya pendekatan konseling penggembalaan yang ditawarkan oleh Banner ini itu disebut konseling pastoral yang strategis. Jadi konseling pastoral strategis ini adalah, menurut Banner, adalah inti dari perawatan jiwa yang tadi sudah saya sampaikan, menjadi hilang ketika konselor memandang konseling sebagai sesuatu yang terlalu mekanis atau teknis. Jadi Banner itu dalam konseling pastoral strategis itu mempunyai satu prinsip. Yang penting adalah hubungan. Bukan mekanikal, bukan tekniknya, bukan mekanismenya, tapi hubungan. Hubungan dalam percakapan. Nah, dalam hubungan dalam percakapan ini ada
strukturnya, karena hanya menggunakan 5 kali pertemuan. Nah, struktur ini, setiap fase pertemuan ini ada namanya. Ya, pertemuan yang awal itu namanya encounter atau perjumpaan. Yang kedua itu namanya engagement atau keikutsertaan, keterlibatan. Baru yang terakhir adalah disengagement. Ya. Jadi perjumpaan, terlibat lebih dalam, pelan-pelan lepas, terus selesai. Semuanya itu ada strateginya. Sudah bisa membayangkan kan? Jadi ada 3 hal pokok dalam konseling pastoral strategis. Satu, perjumpaan, itu namanya encounter. Nah, dalam fase encounter ini apa saja yang harus dicapai? Nah, kedua adalah engagement, keterlibatan lebih dalam hubungan ini, keterlibatan lebih dalam. Hubungan dengan siapa? Ya hubungan antara konselor dan klien. Dan kemudian yang terakhir adalah disengagement. Jadi artinya mengakhiri keterlibatan yang lebih dalam dan perjumpaan tersebut. Intinya daripada konseling pastoral strategis itu seperti itu. Sebetulnya prinsip yang diterapkan Banner ini mengutip seorang yang bernama Martin Buber, I am thou, I am you. Dalam pertemuan yang pertama, jadi dalam sesi 1, tujuannya adalah membuat hubungan, makanya disebut encounter, membangun perjumpaan, mengalami perjumpaan. Klien itu mengalami berjumpa, encounter, berjumpa dengan sosok pribadi yang namanya konselor. Tadi sudah saya katakan, hubungan antara konselor sama klien itu metafora suatu kebersamaan antara Allah dengan umatnya. Nah, tadi saya katakan juga kan, konseling penggembalaan ini ada 3 pribadi, Allah, konselor, klien. Jadi dalam encounter ini, metafora, fase encounter itu metafora klien dan konsel didampingi konselor berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bisa saudara bayangkan? Nah, hubungan ini sangat pribadi. Dan hubungan ini sangat ditentukan oleh kualitas pribadi konselor. Jelas, makin jelas sekarang. Jadi siapa konselor itu, seperti apa pribadi konselor itu, makin jelas sekali. Nah, tentunya kualitas pribadi konselor itu yang penting di sini dalam membangun koneksi, dalam membuat encounter, membuat perjumpaan adalah empati. Kemudian kesesuaian. Kemudian kasih tanpa syarat. Kesesuaian bisa sama dengan keselarasan. Empati, keselarasan, kasih tanpa syarat. Bayangan saya, ini metafora dari hubungan Allah dengan jemaatnya, dengan umatnya. Waktu kita berjumpa dengan Allah, pasti kita merasa Allah itu mengerti. Makanya ada pujian, Allah itu mengerti. Allah mengerti, saya dimengerti Allah. Saya merasa diterima oleh Allah, itu ada kesesuaian. Saya diterima apa adanya. Dosa saya diampuni, dosa saya ditutup, pelanggaran saya ditutup. Dosa saya ditanggung. Saya telah dilepaskan, dibebaskan dari dosa. Itu metafora perjumpaan kita dengan Allah. Dalam proses konseling banyak terjadi seperti itu yang dialami oleh konselor dalam proses konseling ini. Dia merasa dilepaskan, merasa lega, merasa bebas dan sebagainya melalui percakapan dengan konselor. Dan ini semua terjadi karena ada suatu hubungan yang didasarkan pada kasih Allah itu sendiri, yaitu kasih tanpa syarat. Jadi saya menggarisbawahi teknik ini berbeda sekali, sangat berbeda sekali dengan pelajaran-pelajaran konseling yang pelajarannya sangat menekankan pada teknik-teknik psikologis yang mempunyai orientasi pada manusia itu sendiri. Berbeda. Di sini orientasinya kan jelas fokusnya pada Tuhan. Jadi berbeda sama sekali. Tapi saya tidak mengatakan itu salah, tidak. Kita perlu belajar juga tentang hal-hal yang diajarkan di dalam bidang psikologi. Karena itu sangat bermanfaat juga. Kita mulai dengan encounter. Di dalam encounter ini ada pengaturan atau ngeset, membuat setting yang namanya
joining itu artinya bergabung, dan boundaries artinya menetapkan batas-batasnya. Nah, untuk ini harus bisa berlangsung atau harus sudah bisa terjadi atau harus sudah bisa dibangun, diberi waktu 10 menit oleh banner. Jadi kita harus bisa menyelesaikannya dalam 10 menit untuk membuat suatu joining dan boundaries. Nah, apa itu joining? Joining itu dimulai dengan percakapan ringan, atau yang biasa kalau kita dengar di retreat atau di sebuah pertemuan fellowship itu yang namanya seperti icebreaker. Jadi percakapan ringan, jadi jangan kaku lah, percakapan ringan. Nah, nanti saudara makin sering berpraktek, makin sering berjumpa dengan klien, maka saudara punya berbagai variasi percakapan ringan. Boleh dikatakan sudah menjadi otomatis lah, dengan melihat klien seperti apa, percakapan apa yang dimulai, apa yang mau ditanyakan, bagaimana merespon, itu sudah menjadi otomatis, sudah terbiasa lah. Jadi sebuah percakapan ringan, intinya dalam percakapan ringan itu adalah untuk menunjukkan bahwa Anda orang yang memahami, kita konselor paham dengan klien kita dan bersedia menolong klien kita. Saya disiplin dengan hal ini, makanya setiap kali orang datang ke saya, siapapun, tua, muda, agama apapun, latar belakang profesi apapun, kalimat pertama yang saya ucapkan selalu, apa kabar, selamat siang, selamat pagi. Kalau sekarang dalam masa-masa COVID, sehat ya Pak, sehat ya Bu, kamu sehat ya kalau sama remaja, sama pemuda, keluarga sehat ya, Papa, Mama sehat, semua sehat, puji Tuhan kalau semua sehat. Nah, terus kemudian saya awali dengan kalimat, apa yang bisa saya bantu? Ya karena memang kehadiran saya dan dia hadir ke saya, tujuannya adalah untuk dibantu, untuk minta bantuan. Maka saya harus mengatakan itu. Percakapan ringan yang saya lakukan ya seperti tadi. Saya katakan apa kabar, selamat siang, selamat pagi, terus apa yang saya bantu. Ya, kalau orang tua bawa anaknya, saya nggak langsung terus nanya, anak ibu kok aneh ya, nggak langsung bilang begitu dong. Biasanya anak orang tua datang membawa anaknya masuk ke ruang di mana saya melakukan konseling atau praktek sebagai psikiater. Begitu masuk, saya sudah melihat, menatap ke mereka. Menatap itu bukan berarti melotot, artinya saya memberikan perhatian yang penuh. Waktu mereka masuk, mereka dobrak pintu, atau mereka membuka pintu pelan-pelan, atau mereka ketok dulu. Seperti apa mereka masuk? Yang masuk suaminya dulu, papanya dulu, atau mamanya dulu, atau yang masuk nyelonong anaknya dulu. Saya amatin semua itu. Supaya saya bisa mempersiapkan percakapan ringan yang tepat buat mereka. Nah, umumnya kalau orang tua membawa anak, itu kan pasti kebanyakan hampir lebih dari separuh anaknya ketakutan. Kan? Nah, waktu anaknya ketakutan, saya memulai dengan percakapan. Pak atau Bu, anaknya dibuat rileks saja, jangan terus digendong. Coba deh anaknya ditempatkan di kursi tempat bermain, ditempatkan di karpet tempat bermain. Nah, ada orang tua yang merasa ragu, ada orang tua yang malah jadi ikut takut karena khawatir nanti anaknya merusak mainan, nanti anaknya lari-lari. Saya katakan, nggak apa-apa kalau seandainya anaknya nangis juga nggak apa-apa, kalau anaknya lempar barang juga saya oke. Saya bilang, taruh aja Bu. Dan saya membutuhkan ibu untuk berbicara secara baik dengan saya, ibu duduk di depan saya dan perhatikan saya, jangan perhatikan anak. Nah, misalnya seperti itu saya katakan. Bapak juga perhatikan saya, nggak usah perhatikan anak, biarkan saja anaknya melakukan apa yang dia suka lakukan. Nah, hampir 100% orang tua itu pulang setelah ketemu saya mendapat pelajaran berharga. Ternyata anaknya nggak usah dikempit-kempit, nggak usah dilipet-lipet, anaknya bisa sendiri, main sendiri, nggak repot. Ternyata bisa. Nah, dia dapat pelajaran yang berharga itu dalam pertemuan dengan saya. Nah, itu cara membangun joining. Joining itu berarti konselor berinteraksi, berkomunikasi dengan orang itu atau dengan keluarganya untuk membangun suatu rapor, suatu hubungan yang bermakna. Raport itu namanya hubungan bermakna. R-A-P-P-O-R-T, rapport, hubungan yang bermakna.
Dan konselor benar-benar memahaminya untuk bagaimana cara membangunnya. Jadi poin utama di sini adalah memberitahu bahwa konselor bersedia membantu Anda. Konselor bersedia membantu konseling. Konselor bersedia memahami apapun yang konseling ingin ungkapkan, apapun yang sedang dialami oleh konseling. Nah, ini namanya joining. Ya, paham ya? Nah, ini waktunya sudah lewat ini ya. Jadi saya akan tutup saja, beberapa slide yang lain akan saya sampaikan hari Rabu nanti. Yang kedua adalah pengaturan boundaries. Boundaries itu adalah sebuah transaksi interaktif yang diatur oleh suatu peraturan di antara konselor dan klien. Nah, tentunya boundaries itu kan batas. Bisa rigid, kaku, bisa permeable, jadi bisa bolak-balik, permeable, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, dari satu sisi ke sisi yang lain, dari lain sisi ke sisi yang satunya. Tapi bisa juga diffuse, merobos saja, diffuse, bocor. Nah, sebagai seorang konselor, kita, Anda, saya, dan Anda harus memiliki batas yang permeable. Jadi artinya fleksibel lah, sikap kita itu harus fleksibel. Kita bersedia menerima apa yang klien mau sampaikan. Kita juga harus berani mengatakan apa yang memang kita mau sampaikan. Nah, kita kan dipakai Tuhan. Roh Kudus kan menguasai kita, mengurapi, menolong, memakai kita. Ya harus kita berani dong menyampaikan. Di mana kita, konselor, itu akan berkomunikasi dengan konseling, dan tentunya saya sebagai konselor, kita sebagai konselor, sudah memiliki suatu harapan dan tujuan untuk sesi pertama ini. Nah, terstruktur bukan, saya mesti punya tujuan. Tujuannya apa? Ya tujuannya pertama-tama harus bisa membangun raport, membangun joining, membentuk joining, dan menetapkan boundaries. Ini akan dirasakan oleh klien. Ini akan dirasakan oleh klien. Nah, kalau joining dan boundaries ini sudah terbangun, maka selanjutnya 15 menit selanjutnya, tadi kan 15 menit pertama, ya kan? Maka 15 menit selanjutnya, 15 menit, maaf tadi 10 menit ya, boleh juga 15 menit. 15 menit berikutnya adalah explore, menjelajahi masalah utama. Ini yang saya maksud terstruktur. Jadi tidak boleh ngalor ngidul, tidak boleh sembarang ngomong, terus tertawa terbahak-bahak, nggak berhenti-berhenti, terus seneng, terus terlalu lama tanya, tadi minum kopi di mana, tempatnya gimana, sukanya kopi apa, tahu-tahu waktunya sejam sudah habis. Dan orang itu mengatakan, saya sudah mendengarkan kok. Nah, itu saya namanya, nah dia belum belajar konseling mungkin, makanya dia begitu. Cukup membangun boundaries, membangun joining cukup 10 menit. Kita punya tujuan 10 menit joining sama boundaries harus terbangun. Ya ada kalanya lah, memang lebih sulit atau membutuhkan waktu lebih lama. Tapi itu persentasenya tidak besar. Setelah itu menjelajahi masalah utama. Masalah utama itu tentunya presenting problem. Masalah yang dihadapi oleh klien. Dan mendapatkan riwayat tentang masalah itu atau tentang klien itu yang cukup relevan. Nah, vendor mengajukan ini cukup 15 menit, jangan lama-lama. Nah, tugas konselor di sini adalah mendengarkan. Nah, tool-nya itu adalah mendengarkan. Gunakan keterampilan mendengarkan secara aktif untuk mengklarifikasi. Mengklarifikasi itu misalnya menanyakan ulang, memperjelas apa yang diungkapkan oleh klien, atau kita bertanya dengan jelas. Kita mengajukan pertanyaan untuk mengeksplorasi dan merefleksikan kembali. Merefleksikan misalnya, saya marah. Nah, klien mengatakan, saya marah waktu itu loh, Pak Gembala. Nah, kemudian saya merefleksikan. Jadi, Anda marah pada waktu itu ya. Bisa dijelaskan seperti apa marahnya. Nah, itu kan merefleksikan sekaligus mengklarifikasi. Nah, dari situ kita akan mudah lebih memahami kondisi klien. Kalau kita tidak menggunakan atau tidak memakai cara-cara begini, bagaimana kita paham klien?
Saudara anggu-anggu paham. Lah apa sih dipahami kok? Paham. Ya enggak, ya memang betul paham. Betul paham karena kita mengklarifikasi, karena kita merefleksikan. Nah, meskipun pemahaman kontekstual itu adalah apa yang akan konselor cari, proses ini harus tetap berlangsung secara fokus. Maksudnya kita jangan terus menggali. Saya dengar banyak konselor itu senangnya pakai kata itu menggali. Terus yang digali ya apa? Mau dicari apa kok digali. Ya harus ada tujuannya lah. Disitulah pentingnya klarifikasi, pentingnya refleksi. Kita harus fokus. 15 menit itu kita gunakan dengan satu tujuan, dengan fokus. Fokus karena kita punya waktu 5 sesi. Ya jangan menggali, terus sampai di mana saudara mau menggali. Ya bukan. Dan fokusnya harus tetap pada isu-isu yang terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi saat ini, yang saya sebut tadi presenting problem. Here and now, saat ini. Di sini dan saat ini, here and now. Fokus yang terlalu sempit pada masalah itu bisa merugikan. Ya, saudara terlalu ingin menggali-gali masalah, ingin cari tahu latar belakang masalah, digali lagi. Cari ini, cari pohon bambunya, cari pohon cemarannya, cari pohon belimbingnya. Ini tumbuhnya dari pohon yang seperti apa. Nah, tergantung kalau saudara mau konselingnya itu konseling apa. Enggak semua teori psikologi itu bisa saudara terapkan dalam sebuah konseling yang namanya konseling penggembalaan. Yang saya ajarkan hari ini adalah konseling penggembalaan. Paham kan ya? Harus juga fokus pada orang tersebut, selain fokus pada masalah, tapi jangan terlalu fokus pada masalah. Nanti saudara hanya mau tanya terus 12. Tapi saudara juga harus fokus pada orang tersebut. Siapa dia, keunikan orang itu juga harus dipahami, diterima. Dan orang itu harus merasakan Anda menerima keunikan dia. Dan juga harus fokus pada apa yang dimiliki orang tersebut. Baik kekuatannya, juga masalahnya yang sedang dihadapi, atau masalahnya yang mau disampaikan. Jadi diharapkan pada perjumpaan sesi pertama yang namanya encounter ini, seorang konselor bisa melakukan apa yang namanya diagnosis pastoral. Nah, tadi 10 menit, joining boundaries, betul kan? Nah, kemudian yang berikutnya 15 menit, menjelajahi, eksplorasi, joining boundaries 10 menit, eksplorasi 15 menit. Nah, diagnosis pastoral untuk memastikan, untuk membuat diagnosis pastoral, diagnosis tentang kesehatan rohaninya, itu 15 menit. Jadi total berapa? 40 menit kan, paling lama 45 atau 50 menit. Itu namanya satu sesi. Diagnosis ini harus dicapai pada akhir sesi 1. Jadi total kalau dari catatan saya di slide ini 40 menit. Tapi saya katakan kan tidak terlalu kaku. Bisa 50 menit, bisa paling lama 1 jam. Jadi tetapkan saja, kita kalau berkonseling itu paling lama 1 jam lah setiap pertemuan. Nah, saya kira saya sampai di sini. Saya siapkan slide berikutnya, tapi rupanya waktunya terbatas. Jadi slide-slide berikutnya dan slide-slide nanti yang akan saya tambahkan untuk bahan hari Rabu akan saya sampaikan di hari Rabu yang akan datang. Nah, saya harap semua peserta bisa memahami sambil nanti baca ulang, bahannya bisa diminta kepada sekretariat BCS. Kemudian saya berharap saudara nanti di pertemuan berikutnya, memang waktu yang diberikan Pastor Harun terbatas sekali, hanya 1 jam untuk pelajaran konseling seperti ini. Tapi ya sudah, saya menyesuaikan. Sebetulnya saya ingin ada di antara saudara yang menyampaikan pengalamannya dalam membangun encounter sesi 1 ini. Nah, nanti saya minta dari Pastor Harun, pilih aja 1-2 orang, pengalaman mengalami melaksanakan encounter ini nanti dibagikan pada waktu kita berjumpa hari Rabu yang akan datang. Nah, saya kira saya akan akhiri, tapi sebelumnya ada 3 pertanyaan. Saya akan baca, saya akan selesaikan pertanyaan ini. Shalom Pak, bagaimana konselor suka memberitakan problem-problem, nah ini tadi sudah ya. Kalau begitu Pak, apakah bisa diperbaiki apabila anak-anak, itu tadi juga sudah, Bapak
berapa orang maksimal sebaiknya terima klien. Nah, tadi kan waktunya satu klien, saya jelaskan tadi untuk sesi pertama kan 1 jam. Nah, saudara mau berkonseling sehari berapa jam? Menurut saya yang sehat itu ya konseling itu kalau bagi pemula ya 1 hari 1 jam saja. Jadi 1 konselor, 1 klien, 1 orang. Kan begitu kan? Kalau saudara mau 2 jam, kalau sudah lebih terampil ya boleh. Jadi 1 orang, 1 konselor bisa 2 orang. Nggak bisa banyak-banyak. Ya, jadi itu saran saya. Shalom Om. 15 menit untuk diagnosis pastoral itu contohnya bagaimana? Nah itu makanya nanti kita dengar contoh setelah ada yang praktek aja, nanti saya baru jelaskan. Jadi karena ini waktunya terbatas, memang uraian tentang yang dimaksud diagnosis pastoral itu apa, itu belum saya ungkapkan hari ini ya. Intinya diagnosis pastoral itu kan kesehatan rohaninya. Kesehatan rohaninya itu intinya kan bagaimana relasi orang itu, bagaimana memaknai hubungan dirinya dengan Tuhan. Memaknai kasih dan rahmat Tuhan itu seperti apa dalam hidupnya, dalam menghadapi masalahnya, kan begitu. Secara garis besar seperti itulah ya. Oke, saya kira terima kasih.